Bahas tentang MLM, jualan dengan kedok menipu atau bukan? Oke, kalau pendapat saya, MLM itu di Indonesia itu menurut aku kan regulasinya kan nggak terlalu ketat. Iya. Jadi banyak yang memakai kedok MLM untuk money gain. Boleh dong share kartu kredit yang buat untuk pemula? Kalau pemula sebenarnya kalau bisa itu kita dapatin kalau dari Setuju. pengalaman, ya. Setuju. Jadi Kalau kita bisa, satu suara. nih. salah satu mungkin yang lebih sulit dapat Betul. untuk kebanyakan kartu kredit. Betul. Tapi kalau udah dapat itu tuh kayak kunci pembuka untuk ke kartu kredit lain. Bahas topik yang perlu dibicarakan sebelum nikah. Pertama itu keinginan punya anak apa enggak. Itu kita itu berpikir setelah nikah orang akan berubah. Padahal kebanyakan mah bablas juga gitu. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Hari ini kayaknya ada yang beda nih. Waduh, apa yang beda ya? Kira-kira apa? Apa karena iPad yang beda? iPad-nya sih memang beda. Wah, denger-denger sih sejak lu ganti iPad, produktivitas lu naik 800% ya? Semangat kerjanya lebih tinggi sekarang. Karena alasan aja. Nah, hari ini sebenarnya ada yang spesial juga sebenarnya. Betul. Tapi kita mungkin umuminnya di akhir. Siap. Oke, Nanti kita ada kejutan di akhir. Jadi ya. buat yang nonton sampai terakhir, ini ada kejutan. Stay tune. Ya. Gitu. Topik yang kali ini kita tuh akan share tentang Q&A. Oke. Jadi dari reaction sama dari komen-komen teman-teman subscriber ataupun dari sosmed lain gitu ya. Nah, jadi kita langsung jawab aja dulu pertanyaan pertama. Oke. Ini dari Ariaya 2034. Ini baru minggu lalu kalau nggak salah. Ini beberapa minggu lalu. Pak, bahas tips dan trik untuk pekerja pertama dong. Dalam artian kita baru wisuda dan baru dapat kerja. Wejangan-wejangan apa yang dapat Bapak kasih ke kita supaya karir kita bagus dan bisa nabung. Hehe, makasih. Gimana Pak? Oke, berarti ini pekerja fresh graduate baru mulai kerja nih, gitu ya. Gitu. Oke, menurut aku yang pertama itu kalau bisa kita itu rencanakan 5-10 tahun ke depan kita pengen jadi apa dulu. Oke. Baru kita cari kerjaan pertama yang sesuai. Oke. Contoh, kita lulusan katakan lulus IT lah. Misalnya. IT lah, gitu. Kita pikir kedepannya kita mau jadi perusahaan IT, perusahaan penyedia jasa software, gitu ya. Nah, mendingan kita langsung ke itu, ke perusahaan-perusahaan yang sejenis sebidang. Kalau bisa di fresh graduate, incar perusahaan-perusahaan gede. Oke. Karena di sana itu kita akan belajar sistem, belajar cara kerja mereka, belajar kenapa mereka bisa berhasil. Gitu. 1-2 tahun baru kita pindah ke perusahaan kecil. Di perusahaan kecil itu kita akan belajar gimana caranya kita membangun bisnis, gimana caranya perusahaan kecil itu running. Gitu. Jadi gede dulu baru ke kecil. Okay. Nah, dengan begitu gaji kalian juga akan gede. Jadi di perusahaan gede, di orang itu ada standar gaji fresh graduate yang lumayan besar. Perusahaan kecil, dia kalau tahu kita dari perusahaan gede, dia bakal berani hire lebih gede. Iya. Jadi ini sebenarnya win-win solution. Tetapi yang paling penting adalah kita tahu dulu nih 5-10 tahun dari sekarang kita pengen jadi apa. Jadi begitu kamu lulus, kamu tentukan apa yang mau kamu incar 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Nah, baru kita jalanin seperti itu. Tapi kadang mungkin ada banyak orang yang nggak tahu nih, gue sebenarnya mau ngapain. Nah, sebenarnya gini, banyak juga orang itu sebenarnya pertama dia nggak tahu mau ngapain, kedua dia memang mau kerja aja. Iya. Dia nggak mau jadi pengusaha. Nah, itu juga nggak apa-apa. Kalau yang nggak tahu mau ngapain, tentukan dulu mau ngapainnya. Jadi nggak usah yang kayak sesuai passion, nggak usah apa. Yang menurut kamu yang terbaik, yang bermanfaat buat banyak orang itu apa dulu? Itu aja dulu. Contoh, gue nggak tahu nih masa depan gue pengen jadi apa. Tetapi yang gue punya apa? Sarjana Kelalihan IT gitu seandainya, software engineering, kemampuan software engineering seandainya gitu ya. Terus kita pikir software engineering ini bisa bermanfaat untuk banyak orang nantinya gimana? Tentukan dulu aja. Jadi yang paling harus kita nggak boleh lakukan adalah kita bingung dan nggak melangkah. Iya. Ini justru kesalahan terbesar. Mendingan kita salah langkah. Karena salah langkah itu kita belajar. Kalau kita nggak melangkah, kita itu nggak belajar apa-apa. Kita cuma stuck di tempat. Gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Iya, kalau paling tambahan dari saya sih menurut saya salah satu yang
kalau waktu flashback waktu dulu, gua itu pengen nyari kerjaan yang ada hubungannya sama marketing. Betul, Dulu. betul. Nah, tapi waktu itu mikirnya juga belum tahu harus marketing apa, misalnya properti atau insurance atau apapun. Waktu dulu tuh saya mikirnya itu cuman pengen kerja yang ketemu orang aja waktu dulu. Berawal dari seperti itu, baru akhirnya itu nyambung ke yang lain. Tapi pada dasarnya mungkin menurut saya yang terpenting itu ya dicoba dulu. Karena waktu muda itu kita itu yang kelebihan yang kita punya itu waktu sebenarnya. Betul. Jadi jangan takut untuk salah atau gagal. Jadi justru ini kesempatan kita untuk melakukan kesalahan. Betul, betul. Jadi sebanyak mungkin kamu coba, kamu lakukan. Nanti waktu kamu lakukan kesalahan apa, kamu belajar, kamu review. Itu yang terpenting. Kamu review terus sampai ujungnya. Nanti ya kamu udah lebih tahu aja kamu mau ngapain. Dibanding nggak ngapa-ngapain gitu sih. Betul, betul. Setuju. Jadi sebenarnya ya nggak ada satu panduan khusus lah. Fix yang pastinya harus kayak gini, ini nggak ada sih. Tapi ya semakin kita banyak coba, nanti kita akan tahu. Karena jalan tiap orang beda aja. Betul, betul. Nah, wah ini sih konten yang beberapa minggu lalu. Ini dari Grandis Yoga Suara. Si Grandis ini termasuk yang lumayan sering komen. Ya. Iya, jadi hai Grandis, thank you udah sering komen. Nah ini di terakhirnya dia bilang terharu lah dengan konten kita. Konten Ternyata kita ada juga, yang appreciate konten iya, ada kita appreciate sampai dengan konten thank you, kita. thank you Brad. Thank you banget untuk Grandis. Lalu ini juga pertanyaan dari Grandis ada dua lagi nih. Yang pertama, boleh dong kok di-share, ini waktu itu kita pembahasannya tentang kartu kredit. Jadi si Grandis bilang, boleh dong share kartu kredit yang worth untuk pemula. Ya, kalau pemula sebenarnya kalau bisa itu kita dapatin BCA. Kalau dari pengalaman, ya. Setuju. Ini kalau kita bisa, satu suara nih. Iya, kalau bisa dapatin BCA karena salah satu mungkin yang lebih sulit dapat. Betul. Untuk kebanyakan kartu kredit. Betul. Tapi kalau udah dapat itu tuh kayak kunci pembuka untuk ke kartu kredit lain biasanya. Betul. Jadi ke kartu kredit lain tuh lebih mudah dari pengalaman. Ya belum tentu benar ya. Tapi dari pengalaman kita sih gitu. Tapi kalau di awal nggak dapat BCA pun, dapat apapun menurut saya oke aja kok. Terima aja lah. Terima aja. Yang Di penting awal dapat dulu gitu ya. Tapi memang setuju sama Desmond. BCA itu menurut gua paling bagus. Ini kita nggak di-endorse ya. Jadi kita cuma share review dari pengalaman kita, gitu. BCA paling bagus, secara perhitungannya juga paling oke, secara penyelesaian sengketanya juga paling bagus, almost perfect lah dalam semua aspek gitu. Jadi ya menurut kita sih pastinya sih BCA sih. Nah, berikut nih, kok tiba-tiba saya keinget sama pertanyaan saya yang lalu, tapi masih belum ketemu jawabannya. Dalam bisnis kadang kita ada masa jaya. Nah, gimana kok caranya supaya waktu bisnisnya naik, lifestyle kita itu juga bisa kita jaga gitu. Jadi waktu downtrend kita itu juga nggak kaget. Ada patokan nggak naikin lifestyle berdasarkan ukuran omset atau bisnis? Jadi kita bisa naikin lifestyle dengan aman gitu. Jadi menurut lifestyle ini kita nggak bisa cegah. Oke. Bahkan di beberapa jenis bisnis pun memang ada kewajiban untuk naikin lifestyle. Iya. Contoh kalau seandainya kita itu bisnis broker seandainya ataupun bisnis maklar. Kalau kamu mau bisnis gede, masa kamu nggak nongkrong sama klien di tempat-tempat bagus? Pasti kita akan ketemu, ada biaya lah, ada biaya. Pasti ada biaya lifestyle-nya lah gitu. Nah, atau klien ajak main golf. Iya. Kita nggak pernah mau, ya nggak bisa lah. Gitu. Jadi beberapa bisnis itu pasti memang ada kebutuhan untuk lifestyle. Tetapi kalau seandainya ngomong berapa persen ini patokan pastinya nggak ada. Cuman yang pasti dananya ini dana aman. Kebanyakan orang itu salahnya itu adalah pas dia generate income bersih ya, pendapatan bersih sebulan itu 100 juta, dia berpikir 100 juta ini kedepannya akan naik terus. Karena kan orang kan kadang over optimis terhadap bisnis. Terlalu pede. Sehingga dia berani tuh ambil cicilan 100 juta, 80 sampai 100 juta di masa itu. Nah, yang sering terjadi pas dia melakukan itu, ternyata bisnisnya itu mengalami turbulensi atau mengalami goncangan. Seperti tiba-tiba COVID, tiba-tiba sepi, atau ada peraturan daerah yang tidak sejalan dengan bisnisnya. Akhirnya dia gak ada dana untuk bertahan. Sehingga kalau kita cicil sesuatu,
kalau kita gak bisa bayar kan pasti barangnya ditarik atau dilelang gitu ya. Dan dilelang juga harganya akan sangat-sangat murah. Itu yang saya sering banget lihat di pebisnis. Bahkan pebisnis senior pun sering banget melakukannya. Jadi kalau aku bilang cash is the king. Uang cash itu paling penting. Tetapi lifestyle itu gak usah terlalu sayang. Contoh, kamu 100 juta, kamu jajan 40 juta, 50 juta untuk lifestyle bisnis kamu. Tapi bukan lifestyle pribadi ya, beda ya. Kalau lifestyle pribadi itu kan kayak kita jalan-jalan, traveling ke Jepang, ke Eropa dan lain-lain gitu. Tetapi kalau lifestyle bisnis kan kita sama klien kemana gitu. Nah itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi harus bisa pisahkan dan harus ada perhitungan matangnya gitu. Dan bisnis itu gak akan selalu kayak 100 juta kayak bulan ini 50, bulan depan cepet, bulan depannya PJ, bulan depannya 130 juta gitu. Gak akan naik terus. Nanti dia bisa bulan depannya itu jadi 100, jadi 50, jadi 30, atau jadi 20. mungkin juga 2 tahun pertama naik, tiba-tiba tahun ketiga tuh baru drop. Betul. Nah di saat itu tuh biasanya orang yang nggak siap dengan gaya hidupnya, karena gaya hidupnya udah terlanjur tinggi, kebiasaan di atas gitu. Makanya kenapa jangan naikin lifestyle pribadi, naikin lifestyle bisnis itu oke. Jadi kalau kita lifestyle bisnis, nanti bisnisnya drop, otomatis lifestyle bisnis itu akan mengikuti kok. Ya, kalau nggak ada kebutuhan untuk bisnis gede, ngapain kita pergi-pergi sama klien? Toh lagi sepi juga orderan, gitu kan. Nah, jadi nanti dia akan mengikuti dengan omset bisnis gitu. Jadi bedain lifestyle pribadi sama lifestyle bisnis. Gitu. Itu sih. Ini waktu itu dari Instagram gitu ya. Bahas tentang MLM. Jualan dengan kedok menipu atau bukan? Oke. Nah, lu kalau menurut saya ini sebenarnya cuma satu cara memasarkan produk. Betul. Tapi memang biasanya dengan merekrut biasanya. Ini kedok menipu atau bukan tergantung. Ada orang yang kalau sebenarnya enggak, menurut saya MLM itu enggak menipu. Cuman memang mungkin ada beberapa orang ataupun oknum yang selalu mengatasnamakan ini MLM gitu. Akhirnya disalahgunakan, akhirnya juga mungkin reputasinya nggak terlalu bagus, jadi jelek. Tapi pada dasarnya sih nggak gitu. Lalu karena ini juga sebenarnya pada dasarnya juga cara pemasarannya melalui perekrutan. Akhirnya kan merekrut ini kan untuk attract orang join ke kita di MLM itu tuh akhirnya banyak kan mungkin flexing atau enggak juga memamerkan kayak wah hartanya, sukses, income saya dulu sekian sekarang sekian. Maksudnya itu kan yang paling sering kita dengar kan. Tapi fakta di lapangannya kan nggak semudah itu. Ya mungkin akhirnya banyak yang ngerasa ditipu atau kemakan iklan, akhirnya ngerasa ini penipuan gitu. Tapi menurut saya pada dasarnya enggak sih, ini bukan gitu. Nah, kalau pendapat saya, MLM itu di Indonesia itu menurut aku kan regulasinya kan nggak terlalu ketat ya. Jadi banyak yang memakai kedok MLM untuk money game. Jadi produknya ini sebenarnya penting nggak penting. Tetapi sebenarnya skema bisnisnya itu money game sebetulnya. Jadi pyramid selling istilahnya. Yang di atas mungkin yang akan awal yang paling untung banget, yang di bawah yang akan boncos gitu. Jadi banyak yang melakukan seperti itu gitu ya. Jadi membuat reputasi MLM ini jadi jelek. Pada dasarnya multi level marketing sendiri itu sebenarnya nggak salah juga. Karena itu salah satu cara berbisnis kan. Kayak kita kalau seandainya memang memakai produknya bagus, kita bisa refer teman kita untuk pakai juga. Dan kita sekalian kita refer, kita juga dapat keuntungannya gitu. Tetapi banyak orang kayak produknya macam-macam lah. Ada A, B, C, D, E. Yang dimana produknya sebenarnya nggak penting. Yang penting kita rekrut orang aja. Nah, di saat seperti itulah kita harus mulai hati-hati. Jangan ini pyramid selling seperti itu sih. Gitu. Oke. Nah, ini yang nanya mungkin mau nikah kali ya. Jadi bahas topik yang perlu dibicarakan sebelum nikah. Nah, ini juga ini banyak sih sebenarnya. Betul. Nah, mungkin dari lu dulu coba. Sebenarnya banyak ya. Pertama itu keinginan punya anak apa enggak. Itu jadi salah satu topik yang sangat sensitif. Kedua itu mengenai uang. Uang ini kan tabu banget ya.
Dan orang kan selalu ngerasa uang ini Ntar gimana. kalau gitu. ditanya kok kayak kesannya matre. Betul. Ya ditanya tapi kok kayak gue nggak tahu nih dia sebenarnya penghasilannya berapa. Betul gitu. Jadi serba salah. Ketiga itu sebenarnya lifestyle. Jadi banyak lifestyle itu kita itu berpikir setelah nikah orang akan berubah. Padahal kebanyakan mah bablas juga gitu. Contoh kayak mungkin cowoknya setiap minggu pergi clubbing pas pacaran. Terus pacarnya berharap habis nikah dia udah gak gitu lagi. Tapi gak pernah dibicarakan juga. Iya, iya. Sehingga ya habis nikah ya mungkin awal-awal dia enggak lah ya. Tapi setelah sekian lama kan dia kangen pergi clubbing juga. Nah, akhirnya dia pergi clubbing lagi gitu. Maksudnya yang seperti itu. Kalau seandainya masalah uang, sebenarnya banyak banget. Kita tuh semua punya tanggung jawab. Terutama cewek yang paling sering kalau aku lihat kejadiannya. Kayak contoh, ceweknya itu kerja. Dulu itu dia selalu kasih orang tuanya duit. Terus cowoknya ini sukses lah intinya. Habis itu nikah dia bilang lu gak usah kerja lagi. Tapi ceweknya juga gak pernah bahas mengenai uang. Cowoknya juga gak pernah bahas. Ternyata pas setelah nikah cowoknya keberatan ceweknya kasih duit ke orang tuanya gitu. Padahal itu udah dilakukan sebelum nikah. Nah, mendingan yang kayak gini-gini dibicarakan. Dulu. Karena cewek gak kerja bukan berarti kan dia nyantai di rumah. Dia kan beda doang tempat kerjanya. Dia dari kerja di luar jadi kerja di rumah gitu. Nah, banyak cowok itu punya pandangan kan cewek gua gak kerja, harusnya gua dong yang atur duit. Ya gak gitu juga. Kita sebagai cowok, kita juga harus kasih kebebasan gitu loh. Kebebasan untuk dia mengelola duitnya gitu. Nah, mendingan yang gitu-gitu dibicarakan sih. Memang sih, jadi banyak lah sebelum nikah itu kita itu harus lebih memahami dulu pasangan kita. Dan pasangan kita juga sebenarnya sebaliknya. Jadi kayak kita itu punya satu tujuan yang sama sih menurut aku. Jadi kita perlu kira-kira mengerti dia itu sebenarnya cara pandang terhadap hubungan ataupun pernikahan itu seperti apa. Betul. Lalu mungkin juga cara dia dengan komunikasi dengan keluarga dia, kita juga cara kita komunikasi dengan keluarga kita itu kan pasti beda banget. Betul, Nah, betul. jadi pada dasarnya ya kita saling adjust. Pada dasarnya sih seperti itu. Tapi yang terpenting menurut aku dua-duanya mau komunikasi aja. Betul, betul. Selama itu bisa dijalanin, harusnya apapun bisa dilakukan. Asalkan komunikasinya bagus. Iya. Memang. Kalau dua-duanya nggak bisa komunikasi, susah. Susah, berat. Susah banget. Nanti masalah sepele juga jadi gede. Jadi gede. Betul. Nah, ini kayak pertanyaan terakhir. Jadi, gua pengen jadi pendiam, tapi susah banget. Gua pengen bersifat bodoh amat, tapi kok susah banget buat gue. Sebenarnya gini, ini itu sebenarnya mekanisme berpikir. Dan ini itu nggak segampang yang kita kira sih problemnya. Karena kita itu mekanisme berpikir kita udah dari kecil tuh dibentuk seperti itu. Iya. Dan faktor lingkungan, faktor keadaan, faktor genetik, semuanya itu campur aduk jadi satu. Iya. Jadi kenapa orang itu nggak bisa mengubah identitasnya begitu aja? Iya. Kayak orang yang sebenarnya dulu itu kan gue pendiam gitu ya. Tapi setiap kali gue ngomong pendiam, gue takutnya orang pada nggak percaya gitu. Nah, untuk seorang seorang introvert jadi extrovert, itu butuh waktu yang panjang, butuh perubahan mindset, butuh perubahan yang luar biasa. Nah, setelah sekarang saya jadi extrovert, saya juga ada sisi introvertnya. Maksudnya buat mengubah identitas ini gak segampang kayak membalikan telapak tangan gitu. Jadi memang perlu yang penting satu, kita harus tahu kita ini seperti apa. Kita harus acknowledge dulu diri kita ini seperti apa gitu. Kenapa sih kita peduli banget orang ngomongin kita seperti apa? Kenapa kita gak bisa bersikap bodoh amat? Nah, hal-hal seperti itu kita harus tahu dulu alasannya dari mana. Terus kedua, kalau kita mau melakukan perubahan, kita gak usah perubahan drastis, sedikit demi sedikit untuk jangka yang sangat panjang. Ketiga, kalau kita sendiri tidak sanggup, mending pakai profesional help. Mungkin psikolog, psikiater, ya kita nggak tahu gitu. Tapi professional help itu kadang-kadang bukan berarti kita lemah, tapi justru kita ingin bermanfaat, ingin berubah jadi lebih baik. Makanya kita pakai professional help. Ada lagi pendapat? Udah sih. Udah ya? Selesai. Nah, tadi ada yang spesial hal terakhir. Apa itu? Sebenarnya kita mau kasih giveaway baju ini. Iya, jadi ini kalau teman-teman perhati ini kita baru bikin nih. Iya. 5 ya Mon ya. 5 mau kita kasih, jadi ya. kita mau bagi-bagi lah ke subscriber kita. Jadi teman-teman cara dapatnya gimana? Cukup komen. Cukup komen aja. Komen di video kita yang ini. Komen di mana Mon?
Di YouTube atau di mana? Di YouTube, Di YouTube ya. ini. Komen di YouTube video kita yang ini gitu ya. Nanti komen pertanyaan terbaik atau respon terbaik, kita pilih 5 gitu 5. ya. Kita kasih 5. Nanti kita akan kontak secara pribadi. Nanti kita akan kirim ke alamat kalian. Ya, jadi semoga Anda beruntung. Oke, itu aja guys. Jadi dari pertanyaan dan jawaban dari kita. Jadi semoga apapun yang kita share ini bisa bermanfaat lah untuk teman-teman yang nonton. Jadi itu aja dari minggu ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini, yang mungkin pengen kaos ini juga. Oke. Gitu ya. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.